Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Madija TV Cendekia yang kami muliakan, kembali lagi di Bisik, bincang asik bersama jurnalistik di Insan Cendekia. Saya Baik Alifia Salsabila Kusumadini akan membantu acara yang berlangsung pada kali ini. Kali ini kami menghadirkan tamu yang spesial nih. Beliau merupakan salah satu orang yang berpengaruh di Insan Cendekia Lombok Timur. Beliau merupakan Bapak Wakil Kepala Madrasah bagian keasramaan, yaitu Bapak Subhan MPD, untuk membahas program keasramaan dan membangun peserta didik Insan Cendekia Lombok Timur. Assalamualaikum Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya Pak Guru? Alhamdulillah sehat semuanya. Sebelumnya mohon maaf lahir dan batin ya Pak Guru. Nah Pak Guru, seperti yang kita ketahui kan Insan Cendekia ini dikenal sebagai sekolah yang berbasis asrama. Nah, bagaimana sih peran penting kegiatan keasramaan dalam membangun karakter peserta didik, Pak? Oke, baik. Memang di lembaga pendidikan itu ada satu model pendidikan yang dianggap unggul sampai hari ini dan siapapun itu mengakui, yaitu lembaga pendidikan yang bernama pondok pesantren. Nah, dari keberhasilan yang dicapai oleh pondok pesantren dengan semua produk yang dikeluarkan oleh pondok pesantren itulah yang membuat banyak pihak untuk mengadopsi sistem pendidikan yang ada di pondok pesantren itu, di mana di dalamnya ada kurikulum yang resmi yang memang dikeluarkan oleh pemerintah, kemudian diberikan pengayaan oleh lembaga-lembaga tertentu atau pondok yang menjalankan program itu dengan bidang-bidang keagamaan. Dan ternyata hasilnya itu memang luar biasa yang didapatkan oleh anak-anak ketika kurikulum yang diterapkan itu bukan hanya kurikulum umum tetapi kurikulum keagamaan juga. Nah, itulah yang menjadi dasar kenapa sekolah-sekolah yang berbasis asrama itu dia punya karakteristik tersendiri dan memang yang bisa kita lihat hasilnya adalah sangat berbeda dibanding sekolah-sekolah reguler misalnya yang hanya berkutat atau fokus kepada materi-materi yang berasal dari kurikulum yang umum gitu kan. Nah, sehingga dari situ gitu kan, pemerintah mencoba mendesain bentuk baru model pendidikan atau kelembagaan di mana di dalam pelaksanaan proses pendidikan itu tidak hanya fokus kepada kurikulum umum saja, tetapi mencoba mengadopsi sistem yang ada di pondok pesantren dengan beberapa konten yang ada dari pondok pesantren itu untuk kita terapkan di sekolah-sekolah yang berasrama. Itu sebenarnya apa istilahnya, kenapa sekolah-sekolah berasrama, katakanlah Insan Cendekia adalah salah satu yang mengadopsi model itu, merasakan gitu ya, bagaimana perbedaan, bagaimana pengaruh yang begitu signifikan dari sistem pendidikan yang mengintegrasikan kurikulum yang umum itu dengan sistem keasramaan itu. Itu kira-kira mungkin yang menjadi background atau latar belakang kenapa kegiatan-kegiatan asrama itu memberikan pengaruh yang signifikan dalam membangun karakter anak-anak, karena memang dia berbeda dengan sistem sekolah reguler. Itu kira-kira. Jadi Insan Cendekia ini mengharapkan ada sesuatu perubahan saat peserta didik baru atau peserta didik yang ada di Insan Cendekia itu masuk ke dalam Insan Cendekia. Iya, tentu perubahan yang harus berbeda dari peserta didik yang memang yang membuat banyak pihak untuk mengadopsi sistem pendidikan yang ada di pondok pesantren itu, di mana di dalamnya ada kurikulum yang resmi yang memang dikeluarkan oleh pemerintah, kemudian diberikan pengayaan oleh lembaga-lembaga tertentu atau pondok yang menjalankan program itu dengan bidang-bidang keagamaan. Dan ternyata hasilnya itu memang luar biasa
yang didapatkan oleh anak-anak ketika kurikulum yang diterapkan itu bukan hanya kurikulum umum tetapi kurikulum keagamaan juga. Nah, itulah yang menjadi dasar kenapa sekolah-sekolah yang berbasis asrama itu dia punya karakteristik tersendiri, dan memang yang bisa kita lihat hasilnya adalah sangat berbeda dibanding sekolah-sekolah reguler misalnya yang hanya berkutat atau fokus kepada materi-materi yang berasal dari kurikulum yang umum gitu kan. Nah, sehingga dari situ gitu kan, pemerintah mencoba mendesain bentuk baru model pendidikan atau kelembagaan di mana di dalam pelaksanaan proses pendidikan itu tidak hanya fokus kepada kurikulum umum saja, tetapi mencoba mengadopsi sistem yang ada di pondok pesantren dengan beberapa konten yang ada dari pondok pesantren itu untuk kita terapkan di sekolah-sekolah yang berasrama. Itu sebenarnya apa istilahnya, kenapa sekolah-sekolah berasrama, katakanlah Ihsan Cendekia adalah salah satu yang mengadopsi model itu, merasakan gitu ya, bagaimana perbedaan, bagaimana pengaruh yang begitu signifikan dari sistem pendidikan yang mengintegrasikan kurikulum yang umum itu dengan sistem keasramaan itu. Itu kira-kira mungkin yang menjadi background atau latar belakang kenapa kegiatan-kegiatan asrama itu memberikan pengaruh yang signifikan di dalam membangun karakter anak-anak. Karena memang dia berbeda dengan sistem sekolah reguler. Itu kira-kira. Jadi Man Ihsan Cendekia ini mengharapkan ada sesuatu perubahan saat peserta didik baru atau peserta didik yang ada di Man Ihsan Cendekia itu masuk ke dalam Man Ihsan Cendekia. Iya, tentu perubahan yang harus berbeda dari peserta didik yang memang memang sekolah di lembaga-lembaga reguler yang tidak memakai sistem keasramaan. Kan begitu. Nah, kenapa ada program yang lebih? Pasti goalnya, pasti targetnya itu juga lebih gitu. Sebagai contoh misalnya sering kita dengar yang disampaikan oleh para pendiri, para pencetus ya misalnya atau pendukung sekolah-sekolah berasrama itu, bahwa memang tidak cukup hanya ilmu-ilmu umum itu, tetapi keikutsertaan ilmu-ilmu agama yang didalami secara intensif di dalamnya itu justru akan memberikan pengaruh yang sangat positif bagi pembangunan karakter peserta didik itu sendiri. Karena diharapkan seperti itu, Pak Guru, adakah materi pokok program keasramaan di Man Ihsan Cendekia Lombok Timur ini? Ya, jelas. Jadi selain dari kurikulum umum gitu ya, yang kita adopsi atau yang kita ambil dari kurikulum yang memang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional, itu tentu juga ada kurikulum yang memang direkomendasikan oleh pemerintah untuk sekolah yang disebut sebagai madrasah aliyah. Misalnya kalau di sekolah umum itu ada pendidikan agama Islam saja, tapi kalau di madrasah aliyah itu kan dibedakan, dispesifikasikan, yaitu ada Quran hadis, ada akidah akhlak dan lain sebagainya. Nah, di Man Ihsan Cendekia di dalam kurikulum umumnya itu ada yang 5 tadi itu, tetapi di dalam kegiatan keasramaannya yang 5 tadi itu dibuat pengembangan yang lebih jauh sehingga dia lebih mendalam. Nah, sehingga misalnya di proses PPM sehari-hari misalnya dari pagi sampai jam 3 itu ada di antaranya misalnya Quran hadis. Tetapi dalam kegiatan keaslamaannya itu ada juga, tetapi dia lebih jauh. Misalnya ada belajar tahsinnya, ada tafsirnya, begitu itu dibahas lebih jauh. Begitu juga hadis. Nah, mungkin di dalam kurikulum yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional itu ada Quran hadis. Nah, nanti hadis yang dibahas juga di program keasramaannya adalah lebih mendalam lagi. Jadi misalnya di situ difokuskan kepada hadis arba'in. Nah, apa ini?
lalu tafsirnya seperti apa, kenapa tafsirnya seperti ini, itu dikaji lebih mendalam lagi, tentu dengan referensi-referensi yang otoritatif yang memang disepakati oleh para ulama tentunya, misalnya hadis arba'in itu dari Imam Nawawi, kemudian syarahnya yang mana, tinggal dipilih kan, kita tinggal pilih gitu kan. Nah banyak lah gitu. Nah itu ranahnya para pembina asrama bisa memilah syarah yang mana yang bisa dipakai, dan banyak sekali itu kan, misalnya di yang beredar di pasar itu tentang syarah-syarah hadis baik. Begitu juga ada kitab-kitab klasik yang dasar, gitu ya, yang dasar itu sebagai bahan untuk memperkuat karakter, misalnya berkaitan dengan akidah. Makanya ada di situ Aqidatul Awam, kemudian ada fikih, lalu dipakai kitab Safinatun Najah, kemudian ada akhlak, misalnya pakai Ta'limul Muta'alim. Itu kan kitab-kitab yang ya kalau pakai bahasanya anak-anak itu kan kitab-kitab yang legend di kalangan siswa atau di kalangan pondok pesantren. Pokoknya kalau di pondok, kalau disebutkan misalnya Aqidatul Awam, Safinatun Najah, Ta'limul Muta'alim, itu bukan barang baru gitu. Nah itu juga yang coba kita adopsi, yang kita pakai di dalam pembinaan itu. Jadi selain pemahaman Quran dan tafsirnya, hadis dan tafsirnya, kemudian ada juga yang berkaitan dengan pembentukan kepribadian, akhlak, keyakinan yang tadi itu. Ada akidahnya, kemudian diperkuat, fikihnya, akhlaknya. Jadi semua itu tidak merupakan barang yang terpisah-pisah, tapi merupakan satu kesatuan. Ya, kayak tadi misalnya akidah itu kan fondasi, al-asas, kan begitu dalam agama itu. Ya, sebuah bangunan itu kalau fondasinya tidak kuat, lalu arsitekturnya bagus, itu juga percuma, gitu kan? Percuma juga. Sama juga dengan fikih, hukum-hukumnya. Bagaimana orang bisa menjalani sebuah sistem kehidupan tanpa aturan yang jelas untuk kita tanpa fikih gitu. Lalu bagaimana orang membina hubungan antara satu dengan yang lainnya, antara sebaya atau anak dengan orang tua dengan anak dengan siswa dengan guru kepada siswa, dikasihlah ta'limul muta'alim. Karena memang itu yang salah satu memang yang sangat terkenal ya tentang akhlak itu. Nah selain yang Bapak sebutkan tadi kan materi pokok program seperti hafalan hadis, Quran, kajian-kajian itu apa bentuk pembiasaan sehari-hari yang diberlakukan untuk membentuk karakter anak di asrama Pak? Seperti kan? Ya, jadi misalnya sholat berjamaah misalnya, ya sholat berjamaah subuh misalnya, atau bukan hanya subuh ya, tapi 5 waktu itu adalah bagian dari membentuk karakter. Misalnya subuh gitu, membangun itu kebiasaan bangun pagi, kebiasaan melakukan kegiatan-kegiatan lebih awal. Ya ini sebenarnya terkesan atau sepintas itu dianggap ini sebagai sebuah beban begitu kan. Tapi yakinlah ya ketika istilahnya ini sudah menjadi kebiasaan, misalnya bangun subuh itu kita merasa sangat tidak enak ketika suatu kali kita tidak misalnya bangun lebih awal sebagaimana biasa. Bayangkan misalnya kita akan melakukan sebuah perjalanan kebiasaan, misalnya saya dari Mataram ke sini yang satu kali perjalanan misalnya 52 kilo. Bayangkan kalau kita tidak bangun subuh lebih awal, itu bagaimana rasanya menempuh perjalanan begitu jauh gitu. Nah nanti suatu saat anak-anakku yang ada di Insan Cendekia kita tidak akan hidup sebagaimana situasi hari ini. Suatu saat nanti akan hidup misalnya Anda akan mendapatkan satu tempat, kemudian Anda akan bergerak ke tempat yang lainnya itu bila butuh waktu yang lama mungkin, ya otomatis itu Anda harus terbiasa bangun lebih awal untuk mencapai satu tempat di mana misalnya Anda berkegiatan, Anda kuliah misalnya. Itu kebiasaan bangun pagi itu luar biasa. Cobalah kita baca misalnya Rasulullah SAW itu mendoakan orang-orang yang bangun pagi kan, ya Allahumma barik li Allahumma barik li ummati fi bukuriha, gitu kan. Jadi Rasul itu mendoakan keberkahan umatnya di pagi hari. Kemudian Rasulullah SAW itu biasa melepas pasukan perang itu habis sholat subuh. Kemudian dulu itu para pedagang suka melepas kafilah dagangnya. Misalnya saya ini bosnya nih, saya juragannya, saya punya barang dagangan banyak
Lalu yang akan menjualkan barang dagangan itu ada 2 sampai 3 4 orang. 3 4 orang itu dia harus pergi ke daerah-daerah tertentu untuk menjual dagangan yang milik saya itu. Itu biasanya dilepas hari sholat subuh. Itu keberkahan. Itu baru sholat subuh loh. Belum lagi waktu-waktu yang lainnya. Makanya kebiasaan sholat berjamaah itu bagian dari usaha yang begitu luar biasa. Jangan salah. Di Palestina itu para pejuang itu ketika dia dia boleh dan bisa lolos masuk ke dalam satu pasukan khusus di dalam korps tentara mereka. Salah satu syaratnya adalah sholat subuhnya, bukan hafalan Qurannya. Jadi saya pernah ketemu syekh dari Palestina, gitu ya. Lalu ada kawan saya yang bahasa Arab, yang berbicara bahasa Arab, gitu, wawancara beliau. Salah satu pertanyaannya, gitu, Syekh, gimana sih kok antum semua itu bisa bertahan dengan kondisi perang seperti itu? Di bumi hanguskan, rumah seperti itu, tapi kok sepertinya tidak pernah surut perlawanan anda semuanya di daerah Palestina itu kepada kaum penjajah Israel. Kata beliau, kami kaget dengan jawabannya. Ya kuncinya satu, katanya. Apa itu sih? Sholat subuh. Ini ternyata untuk mengetes kualitas seorang prajurit itu oleh komandannya, itu adalah kualitas sholat subuh. Jadi anak-anakku yang ada di sini, saya meyakini akan menjadi anak-anak hebat. Salah satunya ketika dia bisa menjaga sholat subuh. Nah, belum lagi yang lain-lain, misalnya kebiasaan, misalnya muhadasah, berpidato. Suatu saat, ya Anda tidak akan menjadi pendengar terus seperti di sini, gitu kan? Kalau di sini misalnya masih ada guru gitu memberikan penjelasan, lalu kita mendengar, lalu suatu saat ketika selesai materi lalu ada ujian. Tidak seperti itu persoalannya. Nanti ketika menjadi mahasiswa, pasti beda lagi caranya. Dosen hanya menjelaskan hanya secara garis besar saja. Lalu mahasiswa dikasih judul bukunya, lalu mereka diminta menjelaskan, begitu kan, hasil bacaannya. Dosen nanti tinggal memberikan masukan-masukan apa yang kurang saja. Jadi muhadasah itu bagian untuk itu. Jadi suatu saat kalau hari ini anak-anakku sering menjadi pendengar, misalnya begitu, ya walaupun ada beberapa momen atau sesi pada proses pembelajaran itu anak-anak harus presentasi, tapi nanti suatu saat ketika mahasiswa Anda akan terbiasa, harus terbiasa menyampaikan sesuatu, mempresentasikan sesuatu. Nah, belum lagi nanti ketika umur sudah dewasa, gitu kan, lalu memasuki jenjang rumah tangga, lalu misalnya terjun ke dalam masyarakat, beda lagi urusannya. Orang di masyarakat itu tidak mau tahu Anda jurusan apa. Begitu Anda masuk di masyarakat, orang tahu Anda jurusannya dari mana, madrasah aliyah, apalagi orang tahu, oh dulu anak Mang Ice. Masyarakat itu tidak mau tahu. Pokoknya urusan kematian, urusan kelahiran, urusan pernikahan, ada doa, ada tahlilan, anak madrasah harus pimpin. Makanya harus kebiasaan seperti itu. Makanya itu yang saya sangat harapkan kepada anak-anak yang ada di Majelis Cendekia ini. Dinikmati semua kebiasaan, dinikmati semua program itu, karena itu targetnya itu ke depan itu untuk anak-anak semua nantinya. Gitu. Ya saya bisa bercerita begini ya karena saya sudah merasakan sendiri, gitu kan. Jadi apa yang kami tanam ketika misalnya ketika SMA, ketika mahasiswa, gitu, ternyata sekarang kami rasakan manfaatnya. Jadi lelahnya dulu kami misalnya ya bangun pagi, ya membaca yang banyak, berdiskusi dengan banyak orang, sekarang kita rasakan manfaatnya. Anak-anakku yang ada di IC juga begitu. Sekarang nikmati semua program itu, jalani semua kegiatan itu, insya Allah itu untuk anak-anak semuanya nanti ketika bertemu dengan situasi-situasi di mana kompetensi itu nanti pasti akan terpakai. Jadi jangan pernah merasa ini dipakai kapan sih? Belajarlah, disuruh ini, nanti akan ada waktunya. Ya, nanti akan ada waktunya. Nah, termasuklah misalnya disuruh jadi MC, disuruh mengatur ini, mengatur acara ini, jadi panitia ini, nanti akan ada kesempatan di mana itu akan dimanfaatkan. Nah, saya kira gitu. Terus Pak Guru, apa ada kendala nggak yang dihadapi dalam pelaksanaan program keasramaan dari semuanya itu? Ya tentu saja, pasti ada, ya pasti ada. Ya misalnya kan tidak semua nih yang masuk di Malaysia ini kan orang-orang punya pengalaman
asramanya memang sekolah di pondok misalnya gitu kan. Ada yang memang dulunya misalnya SMP-nya reguler, tidak pernah di asrama, tiba-tiba masuk IC harus asrama. Nah itu kan butuh penyesuaian yang mau tidak mau itu pasti mereka mengalami culture shock. Ya, culture shock di mana misalnya dulu mereka tidak pernah berasrama, sekarang harus tidur di dalam asrama dalam satu kamar dengan teman yang dari berbagai background pendidikan, background tempat gitu kan, kemudian background keluarga yang berbeda, ada yang bapak ibunya pejabat tinggi, ada yang biasa-biasa, semua itu juga persoalan-persoalan yang memang kadang-kadang kelihatannya sepele, tetapi dalam perjalanannya itu memang pasti itu menjadi kendala. Nah, inilah yang secara perlahan dan terus-menerus itu diusahakan bagaimana kita memberikan penyadaran kepada semua siswa bahwa kehidupan keasramaan itu adalah mendidik kita untuk membangun sebuah equality, ya, jadi kesetaraan, sama semua yang ada di situ diperlakukan sama, mendapatkan fasilitas yang sama, mendapatkan treatment yang sama. Yang lain misalnya suasana baru, jam belajar yang begitu panjang, di reguler itu memang sampai jam 3 juga iya, kita juga jam 3 sama gitu kan. Tapi di reguler habis jam 3 kembali ke rumah, mereka ya bebas mau mengisi dengan kegiatan apa. Tapi kalau kita kan enggak. Nah itu kepadatan materi-materi belajar itu juga membuat itu menjadi permasalahan tersendiri gitu kan. Sehingga kita juga dari Bapak Ibu guru juga ikut ya menjadikan itu juga sebagai bahan pertimbangan. Jadi tidak juga memaksakan bahwa ini harus tidak juga. Jadi Bapak Ibu guru juga memberikan semacam trade off. Trade off itu artinya mempertimbangkan kalau begini mungkin terlalu berat, kita kurangi ini, atau mungkin jenisnya disederhanakan lagi gitu kan dalam rangka itu tadi. Nah itu sih beberapa mungkin yang permasalahan-permasalahan yang dianggap sangat signifikan di dalam kehidupan keasramaan. Ya. Kan Pak Guru bilang tadi seperti ada kita menemukan suasana baru nih Pak. Ya. Kan ada beberapa siswa yang bisa menerimanya sama yang tidak bisa menerimanya, kayak sampai sekarang ini masih butuh harus nyaman gitu. Betul, sampai sekarang. Betul. Gimana solusinya untuk siswa-siswa yang seperti itu Pak? Ya, itulah kenapa di salah satu program di keasramaan itu kan ada guru asuh itu. Jadi guru asuh itu sebenarnya itu satu di antara komponen yang memang kita butuhkan dalam rangka itu, gitu kan, sebagai pengganti orang tua. Nah, harapan kita jadi anak-anak itu bisa lebih banyak nanti curhatnya, konsultasinya, kemudian meminta pertimbangan dan penjelasan itu adalah dari guru asuhnya. Jadi karena memang itu yang kita sampaikan kepada Bapak Ibu guru asuh, bahwa perlakukan mereka seperti anak-anak kita di rumah, dengarkanlah apa yang menjadi keluhan dan curahan hati mereka, lalu ya berikan semacam penyemangat lah begitu kan, penyemangat. Sehingga kondisi rumah ataupun suasana rumah, menu di rumah yang masih selalu diingat itu mungkin bisa ya secara perlahan nanti akan bisa diminimalisir, sehingga dia nanti bisa menerima kondisi bahwa sekolah berasrama itu ya seperti itu adanya. Plus minusnya itu seperti itu. Harapan Bapak terhadap anak-anak di kemudian hari setelah mereka keluar dari pembinaan di asrama Mat Ihsan Cendekia Lombok Timur ini apa sih? Ya, yang pertama saya harus menyampaikan dulu keyakinan saya bahwa saya yakin anak-anak yang ada di Mat Ihsan Cendekia ini suatu saat ketika mereka terjun dalam dalam dunia yang real, dalam kehidupan nanti bermasyarakat, itu pasti menjadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang mampu membaca situasi, lalu dia bisa terjun ke dalamnya, kemudian dia memainkan peran yang sangat penting di dalam masyarakat itu. Kenapa? Karena mereka selama 3 tahun berada di sini, mereka sudah mendapatkan banyak pengalaman, banyak gemblengan, banyak informasi, banyak wawasan yang akan bisa dimanfaatkan nanti di saat ketika mereka harus terjun di masyarakat. Termasuklah misalnya nanti setelah selesai, nanti begitu mereka jadi mahasiswa,
yakin saya pasti mereka akan menjadi anak-anak yang menonjol dari sisi prestasi akademik, menonjol dari sisi penampilan, menonjol dari sisi aktivitas dan dinamikanya di kampus itu pasti. Dan itu pengalamannya banyak. Saya suka melihat dan suka mengamati dan sering juga mendapatkan laporan bahwa itu akan menjadi profil ya yang khas memang dari anak-anak yang keluar dari Manisa Sedikit nanti. Dan harapan saya semangat itu, pemahaman itu, wawasan itu yang diperoleh selama berada di Manisa itu dijaga, dirawat, kalau perlu diasah sedemikian rupa sehingga dia menjadi lebih bagus lagi ketika nantinya kita terjun kepada dunia yang real nantinya ketika kita keluar dari Manisa Sedikit. Insya Allah begitu. Amin, amin. Baik Pak, cukup sekian kayaknya pertanyaan. Terima kasih sudah hadir di podcast kali ini Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemirsa yang mulia, bisik kita pada kali ini. Saya Bayi Aditya Agus Madini pamit undur diri. Salam Aditya TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.